Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kembali pada hari ini karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup. Dan sebelum kita mulai hari ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dari ayat yang kita baca ini ada 3 hal yang kita renungkan. Yang pertama, saudara, ayat yang 13 bagian yang pertama ini berkata demikian, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Yang pertama adalah bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Ya, pencobaan biasa. Ya, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa persoalan, masalah yang mereka hadapi, kesulitan yang mereka hadapi adalah kesulitan yang biasa. Kenapa biasa, saudara? Karena setiap manusia pasti mengalami yang namanya persoalan. Itulah sebabnya jangan menganggap persoalan kita adalah persoalan yang paling besar. Persoalan yang seolah-olah yang lain itu persoalan yang kecil. Jadi firman Tuhan mengatakan pada pagi hari ini mengatakan bahwa persoalan yang kita hadapi itu adalah persoalan biasa. Coba kita sebutkan persoalan apa yang kita hadapi. Persoalan keluarga. Setiap orang punya masalah keluarga juga. Persoalan apa lagi misalkan? Corona. Semua bangsa saat ini, seluruh negara saat ini sedang menghadapi wabah corona. Oleh karena itu, saudara, yang kita lakukan adalah menghadapi apa yang kita alami saat ini. Kenapa? Karena ini biasa, saudara. Ya, persoalan biasa. Yang kedua adalah persoalan yang kita alami ini adalah persoalan yang ada batasnya. Ya, persoalan yang ada batasnya. Tidak ada persoalan yang everlasting. Ya. Oleh karena itu kalau kita mengerti bahwa setiap persoalan yang kita alami ini ada akhirnya, maka kita tidak akan bersungut-sungut. Kenapa? Ada akhirnya, ada batasnya. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayat 11 itu berkata segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi segala sesuatu ada waktunya. Nah, kalau kita menyadari ini, saudara, bahwa persoalan yang kita hadapi ini ada waktunya, maka kita tidak akan buru-buru menyalahkan Tuhan. Kita tidak akan menyalahkan orang lain. Karena persoalan yang kita alami toh ada waktunya. Nah, apakah di Alkitab ada contoh orang yang mengalami penderitaan? Ya banyak, saudara. Contohnya adalah Ayub. Ketika Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa, saudara, bagaimana hartanya hancur dalam seketika. Anak-anaknya juga meninggal dalam seketika. Bahkan istri satu-satunya yang harus menopang dia, meninggalkan dia juga. Ini persoalan yang begitu berat. Toh pada akhirnya, saudara, ketika Ayub bertahan dalam situasi yang sulit seperti ini, toh penderitaan yang dialami ada akhirnya. Nah, Rasul Petrus mengatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, menenggukan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi ternyata, saudara, penderitaan yang kita alami itu hanya seketika. Nah, ketika kita melewati itu, kita mencatat bahwa Yesus Kristus yang membawa kita kepada kemuliaannya, bukannya membawa kita kemuliaannya, tetapi melengkapi, menguatkan, bahkan mengokohkan kita. Wah, ini luar biasa, saudara. Oleh karena itu, kalau saat-saat ini kita sedang mengalami persoalan, mengalami kesulitan, maka percayalah, persoalan yang kita alami ini ada batasnya, ada akhirnya. Ya, tidak ada persoalan yang everlasting. Ya, yang terakhir, saudara, persoalan yang kita alami itu, saudara, ada jalan keluar. Alkitab mencatat tadi dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai,
Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ini kabar baik bagi kita, saudara. Tuhan tidak akan pernah mencobai kita. Tuhan tidak akan pernah memberikan persoalan bagi kita, kesulitan bagi kita melampaui kekuatan kita. Kenapa, saudara? Ketika kita mengalami persoalan, maka Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Ini janji Tuhan bagi kita. Ya. Kalau demikian, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menghadapi persoalan itu. Yang kita lakukan adalah bertahan menghadapi persoalan itu. Yang kita lakukan adalah berserah ke dalam tangan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena tidak ada persoalan yang kita alami di luar kendali Tuhan. Tidak ada permasalahan yang kita alami, pencobaan yang kita alami di luar kendali Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berserah dalam tangan Tuhan. Mari kita hadapi. Karena Tuhan yang kita sembah, Allah yang tidak pernah membiarkan kita, Allah yang senantiasa menolong kita, Allah yang setia, yang menopang kita dalam situasi apapun. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini boleh menguatkan kita bahwa persoalan yang kita alami saat ini adalah persoalan biasa. Persoalan yang kita alami ini ada batasnya, tidak everlasting. Dan persoalan yang kita alami ini ada jalan keluarnya. Percayalah, berserah kepada Tuhan. Amin. Berfirman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.